Baik, bersama saya Nur Agustinus dari Beta UFO Indonesia ya. Jadi kali ini saya akan coba bawakan sebuah topik yang mudah-mudahan cukup menarik ya buat kita simak bersama. Nah, orang kan seringkali ingin bukti ya tentang apakah UFO itu ada atau tidak ya. Buat kita yang sudah menekuni dunia per-UFO-an ini ya, mungkin masalah UFO ini bukan hal yang aneh lagi karena kita sudah menemukan atau mendapatkan banyak bukti, tapi masih banyak orang yang tidak percaya bahwa UFO itu ada, apalagi alien ya. Jadi orang masih ingin ada bukti-bukti yang ingin disodorkan, terutama untuk kasus-kasus penampakan UFO ya. Nah, saya ada beberapa informasi ya yang ingin saya sampaikan dan bisa saya bagikan dalam kesempatan ini, khususnya mengenai penampakan-penampakan UFO di Indonesia. Jadi biasanya orang kan selalu bertanya atau mungkin malah menyaksikan bahwa UFO itu banyak juga muncul di Indonesia. Nah, ternyata sebetulnya banyak juga ya yang ada di Indonesia ini. Di sini saya akan coba bawakan informasi yang saya dapatkan ya dari arsip-arsip surat kabar, karena saya ingin yang saya sampaikan ini bukan clipping baru atau yang relatif masih ya beberapa tahun ini terakhir ini, tapi justru merupakan arsip-arsip dari surat kabar lama. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah penampakan UFO di Indonesia, tempo dulu. Nah, ini mungkin bagi yang suka sejarah tempo dulu, mudah-mudahan informasi ini bisa menarik ya. Kebetulan ini sudah agak lama saya kumpulkan lewat ada sebuah website yang mengarsip surat kabar yang terbit di Indonesia dalam bahasa Belanda, terutama yang setelah tahun 45 sebetulnya, tapi kita sudah merdeka, namun kan waktu itu masih banyak sekali surat kabar dalam yang diterbitkan dalam bahasa Belanda. Nah, ini adalah contoh-contoh yang memunculkan atau memberitakan penampakan UFO ya, ya atau piring terbang, karena waktu itu istilahnya memang kebanyakan adalah piring terbang. Vliegende itu bahasa Belanda yang artinya adalah piring terbang. Jadi ini pada tahun 1947. Surat kabarnya sendiri itu Nederlandse Dag Bladpers te Batavia. Ya, mohon maaf ya, saya kurang bisa berbahasa Belanda. Jadi sumbernya ini adalah siaran pers Belanda di Batavia 22 Juli tahun 1947. Piring terbang di atas Semarang. Jadi juga di Semarang ada orang yang secara teratur melihat ke langit untuk melihat apakah ada piring terbang. Jadi ini ya sekarang ada teknologi yang memudahkan kita untuk menerjemahkan, memang kadang-kadang juga terjemahannya mungkin harus kita edit lagi, karena ini saya gunakan terjemahannya dengan Google Translate. Jadi pekan lalu seorang editor surat kabar Suluh Rakyat melihat benda berkedip di atas Semarang pada pukul 10. Yang lainnya juga mencatat fenomena ini. Benda itu yang menunjukkan garis terang seperti bintang jatuh, tapi kontras di sana dengan propagasi horizontal, datangnya ya dari sisi laut Jawa dan menghilang ke arah selatan. Ya mungkin ini apakah benar piring terbang atau mungkin ini hanya meteor ya. Ya mungkin kita bisa menganalisisnya ya. Namun ini diberitakan di surat kabar sebagai berita piring terbang di atas Semarang. Nah, jadi kalau zaman sekarang mungkin
ini dianggap clickbait ya, tapi jelas bahwa ini ada informasi seperti itu. Kemudian tahun 1950, Flying Disc di Surabaya, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Bandanya Flying Disc ya. Jadi pada hari Sabtu pagi, ada piring terbang atau sesuatu yang sepertinya sangat mirip dengan itu di atas kota Surabaya. Ya, seperti yang kita baca di beberapa majalah lokal, di piring terbang Surabaya ini bagaimanapun memiliki fitur yang sangat aneh. Untuk beberapa lama, dia berada hampir di tempat yang sama. Seperti Anda tahu, piring terbang umumnya dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, membiarkan udara mengisap. Nah, ini bahasanya mungkin bahasa tahun 50-an ya. Kami juga menyimpannya untuk saat ini bahwa pengamat dari piring terbang Surabaya telah buta untuk menatap balon yang secara teratur dipenuhi oleh layanan meteorologi di sini. Jadi nanti bagi yang bisa bahasa Belanda mungkin akan bisa menerjemahkan dengan lebih baik ya ketimbang terjemahan dari Google ini ya. Jadi sekali lagi mohon maaf saya tidak ahli dalam bahasa Belanda jadi saya hanya menggunakan terjemahan dari Google Translate. Ini dari sumbernya adalah The Free Press ya 28 Maret 1950. Menarik sebetulnya ya bahwa di Surabaya adalah kota kelahiran saya dan saya juga saat ini tinggal di Surabaya. Tahun 50 Maret, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang masih tanggal 26. Jadi sebetulnya berapa tahun yang lalu ini ya? Sudah 60 lebih 71 tahun yang lalu. Ya, ini kejadiannya. Ada penampakan UFO di Surabaya. Lalu ini ada juga, wah ini penampakan di Jakarta. Sumbernya adalah ini di bawah ini ada sumber Java Bode. Ya, bacanya kayaknya sepertinya Java Bode. Tanggal 31 Maret. Nah, jadi hampir dekat dengan tanggal yang tadi ya. Tahun 50 juga. Jadi piring terbang di Jakarta diterjemahkan dengan tergelincir di sepanjang cakrawala dengan kecepatan mengerikan. Jadi sekitar pukul 23.43 pagi. Ini kalau aslinya ya seperti itu, di tengah malam ya sebetulnya. Sejauh yang kami tahu, 4 warga Jakarta di kota ini telah memberi isyarat piring terbang. Objek untuk menamainya bergerak dengan kecepatan sekitar 300 km per jam di arah barat daya dan meninggalkan jejak berapi yang hilang setelah beberapa saat. Dekat tak terlihat busur piring dengan sedikit tikungan ke arah selatan. Jadi ini ada berita ya, bahwa Frequency Scooter Boven Jakarta, piring terbang di Jakarta. Kemudian ini ada lagi ya, Frequency Scooter Boven Kota Raja. Gimana ya Kota Raja ini ya? Saya kebetulan kurang begitu hafal dengan tempat di Kota Raja ini. Tapi ini diberitakan bahwa ribuan penduduk, tidak hanya satu ya, ribuan penduduk Kota Raja di dataran tinggi di atas kota melihat sebuah benda melintas, ini mungkin melintas ya. Jadi, benda itu tampak seperti roket dan tidak bergerak dengan kecepatan tinggi, atau mungkin terjemahnya kok mungkin agak aneh. Kalau saya duga mungkin ada kesalahan terjemahan dari Google. Jadi mungkin justru bergerak dengan kecepatan tinggi di arah timur barat, meninggalkan jalur asap, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Banyak yang menduga bahwa benda itu adalah piring terbang. Meski diduga dalam penilaian tentara diyakini bahwa objek kesehatan pasti merupakan pesawat reaksi yang tidak diketahui jenisnya. Jadi menurut pihak militer ini kemungkinan pesawat ya, tapi tidak tahu pesawatnya siapa gitu ya.
Nah, ini kejadiannya 9 Agustus 1951. Het Nieuwsblad voor de Vrije Pers. Tapi judulnya adalah Vliegende Schutel, jadi piring terbang di atas kota raja. Lalu ini ada juga, wah ini kembali lagi di Surabaya, tahun 52. Het Nieuwsblad voor Sumatera, ini surat kabarnya, tanggal 25 September 1952. Sayang saya ini belum saya terjemahkan, mungkin karena terlalu panjang. Kemudian tahun 55, ya, Vliegende Schutel boven Medan, di atas Medan. Jadi ini yang sebelah kanan, clipping di sebelah kanan ini kelihatannya Surabaya, ya, dari kata-kata yang tertulis di surat kabar ini. Ini dari surat kabar Algemeen Indisch Dagblad. Ya. Jadi menarik juga ya, berarti tahun-tahun mulai tadi berapa 47 sampai sekarang ini sudah tahun 55. Itu ternyata di Indonesia banyak benda terbang aneh ya, yang ya kita tidak tahu apa itu ya, tapi diberitakan bahwa ini diduga sebagai piring terbang atau yang kita sebut sebagai UFO ya saat ini. Kemudian ini sekarang di Gorontalo ya. Vliegende Schutel boven Gorontalo. Di atas Gorontalo, Sulawesi ya. Sebuah benda berbentuk telur aneh telah diamati. Memang ini seringkali muncul ya, seperti yang di tahun 59 yang di Pulau Alor ini juga bentuknya seperti telur ya, jadi oval gitu. Benda aneh yang melayang menembus langit memancarkan cahaya hijau abu-abu, sementara lampu merah terlihat dari ekornya. Piring terbang dari utara ke selatan. Ini terjemahannya cukup bisa dipahami dengan mudah. Jadi tahun 53 kalau di sini surat kabarnya tanggal 28 Februari 1953. Het Nieuwsblad voor Sumatera ya, nama surat kabarnya. Ya, menarik juga ya bahwa bentuknya ini nampaknya lebih sulit untuk diidentifikasi sebagai pesawat atau mungkin lain, jadi agak konsisten juga dengan penampakan UFO yang berbentuk telur, ya, jadi oval. Kemudian tahun 53 juga itu ada Vliegende Schutel Tanjung Balai. Ini dari Java Bode 1 Juni 1953. Suatu hari sekitar pukul 23.40 malam, beberapa orang yang berada di Tanjung Balai, Jalan Tanjung Sapyah, ini T-nya mungkin Tanjung ya, Tanjung Sapyah, menemukan sebuah piring terbang, jadi maksudnya mungkin melihat ya, terbang dari timur laut ke barat daya dengan kecepatan tinggi. Piring terbang berbentuk cakram yang terlihat dari samping dan memancarkan cahaya yang memiliki warna api pengelasan. Ini mungkin maksudnya kalau seperti orang mengelas gitu ya, ada warna apinya seperti itu. Menurut mereka, piring terbang ini terbang setinggi 25 meter, berarti tidak terlalu tinggi, cukup terbang rendah, dan ini nampaknya bisa termasuk dengan kategori close encounters of the first kind ya, paling tidak ya, karena terbang ya, tidak mendarat, tapi ini cukup dekat ya, karena dia bisa terlihat bentuknya yang seperti cakram ya, terlihat dari samping, dan ketinggiannya hanya 25 meter. Dari Java Bode 1 Juni 1953. Nah, di tahun yang sama, 1953, ini juga terlihat di Belawan. Ini mungkin tidak terlalu jauh ya dari yang tadi. Yang tadi kan di mana nih? Tanjung Balai ya. Ini 1 Juni, kalau yang di Belawan ini
10 Januari. Berarti sebetulnya ini lebih dulu yang ini ya, 10 Januari, yang tadi malah bulan Juni. Ya. Oke, yang di Belawan, sebuah fenomena yang tidak diketahui menarik minat pagi ini pada pukul 8 malam. Jadi kejadiannya 8 malam, tapi di waktu paginya itu mungkin ramai dibicarakan orang dan membawa banyak pengamatan, pendapat, dan asumsi. Mereka menurut sifat saksi mata, cerita skeptik atau yakin yang sampai ke kita pagi ini melalui banyak seruan, ini bla bla bla. Satu kelompok adalah cincin-cincin besar yang secara signifikan berada di atas area penyimpanan Sokoni sekitar 1 menit. Oh, ini terjemahnya mungkin kita harus teliti lagi ya. Jadi mudah-mudahan dari info yang saya sampaikan ini ada yang tertarik untuk lebih lanjut melakukan penerjemahan yang lebih baik supaya kita bisa mendapatkan data yang lebih mudah dipahami. Benda ini kalau saya coba pahami membuat kesan berputar cepat, jadi seperti gasing gitu ya, dan tiba-tiba lenyap. Kelompok yang lain melaporkan sebuah cakram berkilauan yang bergerak cepat yang muncul di kecepatan laut di atas Belawan. Jadi dengan kecepatan tinggi dan semakin meningkat ya, mungkin maksudnya semakin naik ke atas saat menghilang dari penampakannya, dari penglihatannya mungkin ya. Berapa banyak pengamatan yang berbeda secara rinci atau pendapat dalam satu hal, semua saksi mata setuju dengan sungguh-sungguh. Apakah itu hanya refleksi, gitu ya? Seperti kan kita seringkali mengomentari sebuah foto itu cuma pantulan sinar ya, misalnya seperti itu. Ini memang dipertanyakan, namun diinformasikan bahwa nampaknya pada sekitar tanggal 10 Januari ini, mungkin tanggal 9 Januari tahun 53 ada UFO yang dilihat oleh beberapa saksi mata di Belawan di Sumatera ya, Pak, di Belawan ya. Di Sumatera Timur ya. Pada akhirnya adalah satu-satunya tempat di dunia setidaknya secara resmi tidak ada observasi piring terbang telah dilaporkan. Nah, kemudian tahun 53, nah tadi kan di Januari, sekarang di Februari, jadi ternyata sering juga ya. Dan kalau mungkin di masa-masa itu, informasi atau laporan tentang munculnya piring terbang ini sering dimuat di surat kabar. Nah, ini di sumber surat kabarnya Sumatera 12 Februari 1953 memberitakan bahwa pada hari Senin siang sekitar jam 2 pagi, mungkin maksudnya jam 2 siang mungkin ya, di Magelang terlihat benda aneh di langit. Sebuah benda putih bundar perlahan maju dari timur ke barat kota. Wah, ini ternyata ratusan orang yang melihat. Jadi bukan cuma 1 atau 2 orang, ratusan orang. Ya. Banyak juga ya, ratusan orang melihat benda aneh ini yang tidak begitu dibedakan. Apa maksudnya ini, Mas? Kalau lihat bahasa Belandanya, jujur saya tidak paham. Tapi penonton langsung tahu jawabannya, piring terbang gitu ya. Jadi, oh ini maksudnya ratusan orang yang melihat ini sudah yakin dan sepakat semua rasanya ya bahwa itu piring terbang, itu UFO gitu ya. Jadi tahun 53, 12 Februari di atas Magelang. Kemudian ini ada surat kabar dari Java Bode 7 Juli tahun 54 memberitakan di Jakarta. Ini detailnya kayaknya di bawah ini ada tertulis di Jalan Gajah Mada. Ya. Terbang mungkin ke arah barat ke timur selama 30 detik mungkin, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di tahun yang sama di Java Bode di 30 Oktober tahun 54 ya, tahun yang sama itu
eh, masih di Jakarta, tapi di Kebayoran. Di sini dikatakan bahwa ada orang yang bernama Gumono di Cipinang ya. Maaf saya kurang tahu daerah di Jakarta dengan detail. Di sini dikatakan ada tertulis kata Cipinang, kemudian tapi di judulnya adalah di atas Kebayoran. Gumono ini melihat pesawat terbang ini di Kebayoran, apalagi yang kira-kira bisa saya pahami ya. Karena ini belum saya terjemahkan. Oh, ini dia melihat di Jalan Limau, 51, 52, Blok B1, Kebayoran Baru. Nah, mungkin kalau ada yang tinggal di Kebayoran Baru, tapi ini tahun 54 ya, sudah lama sekali. Mungkin yang penghuninya juga atau Mister Pak Gumono ini juga mungkin warganya kita tidak tahu apakah masih tinggal di sana atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Masih ada atau tidak ya? Oh, masih ada. Ini Java Bude tahun 55, 29 Juni di Medan. Tahun 57, 15 November, tapi kejadiannya di Tarakan, ya, terus Tarakan di Kalimantan, ada Borneo. Ya, semoga tidak bosan ya dengan informasi ini karena ini informasi yang sudah kuno ya memang. Tapi ini membuktikan bahwa di Indonesia ini sering ternyata ada UFO lewat dan terlihat ya, dan diberitakan di surat kabar. Oh, udah habis. Ya, itu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi yang suka mempelajari tentang UFO. Ini ada beberapa tadi clipping-clipping yang saya temukan bersama juga beberapa rekan yang lain, khususnya untuk mencari data penampakan UFO di Indonesia. Baik, dari saya Nur Agustinus, semoga bermanfaat.